di dari laptop tapi bicaranya dari HP. Ada feedback nggak ke sana? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Dan nggak ada. Nggak ada, Bu. Ya, baik. Mata kuliah hari ini yang akan kita diskusikan ke depan adalah tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara itu adalah mata kuliah yang um, nampaknya semua prodi di IAT, di Ilmu Al-Quran dan Tafsir seluruh Indonesia itu memiliki mata kuliah Tafsir Nusantara. Mata kuliah ini memperkenalkan tafsir-tafsir yang beredar atau yang ada di wilayah Indonesia. Indonesia mungkin berdekatan dengan Malaysia dan lain sebagainya. Ini silabusnya ada Malaysia ya. Nah, tapi nanti kita akan coba perbaiki bagaimana apakah ini Nusantara, karena kan Nusantara itu kalau misalkan bicara Nusantara, kita biasanya berbicaranya adalah tafsir yang ada di wilayah Indonesia, tapi bukan berbahasa Sunda. Tetapi ini silabusnya sepertinya eh, kalau lihat silabusnya ini berbicara tentang tafsir kawasan ya. Coba lihat nah, dari atas ya. Hmm, di sini ada tafsir Malaysia. Itu tafsir yang beredar di Malaysia. Seperti tafsir pimpinan dan lain sebagainya. Ada juga tafsir yang beredar di Singapura. Kemudian ada yang tafsir di Indonesia, ini luas sekali kajiannya. Kemudian ada tafsir Marah Labid, Nawawi Al-Bantani. Kemudian Mahmud Yunus, ini baru di Indonesia ya. Hasan Bisri. Kemudian Amiruddin yang apa namanya? Yang kontemporernya. Kemudian ada tafsir Agus Mustafa, itu yang ternyata Adam itu dilahirkan, bukunya yang seperti itu. Nah ini materi Al-Azhar, Al-Kasyaf, kemudian Al-Ibriz, nampaknya mata kuliah tafsir Nusantara ini sangat luas kalau kita melihat silabusnya. Nanti silabus ini kan disajikan oleh dosen ya, maksudnya hasil rapat dosen. Nah, kalian nanti kalau misalkan ingin memperbaiki atau ingin, saya mah pengen mengkaji mata kuliah gitu, ibu kasih waktu 1 minggu ya. Pokoknya kajian-kajian yang berkaitan dengan Nusantara. Nusantara itu memang definisinya jadi sangat luas. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi bisa masuk ke um, apa wilayah Singapura, Semenanjung Malaka, berarti Malaysia ya. Malaysia, kemudian sampai ke Makassar mungkin ya, Makassar, tapi Papua mungkin tidak tidak banyak mungkin atau belum ditemukan. Kalau sampai Makassar mungkin banyak tafsir-tafsir Nusantara. Karena luasnya, nanti kalian bisa mengajukan misalkan begini. Kalian kan misalkan ada orang Makassar nih, atau ada orang Kalimantan, atau ada orang Pekanbaru atau dari Aceh, menemukan tafsir di sana, tafsir Makassar. Kalian boleh mengajukan, saya ingin mengkaji ini di tugas itu ya. Jadi kalau sekarang kan kalian sedang di daerah masing-masing. Ya, kalau memungkinkan dibuka perpustakaan daerahnya, kemudian ditemukan ada tafsir eh, yang Nusantara di daerah masing-masing, itu silahkan, boleh dikaji. Ibu kasih waktu 1 minggu sampai 2 minggu untuk
mencari untuk merevisi apa namanya? Untuk merevisi RPKPS ya. Jadi RPKPS yang disajikan ini, RPKPS itu apa? Rencana pembelajaran eh, pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester. Apa sih RPKPS panjang sekali ya? Rencana program dan kegiatan perkuliahan semester. Nah, ini RPKPS. Nah, RPKPS ini sejatinya harusnya gitu ya, memang didiskusikan oleh bersama dengan mahasiswa. Mahasiswa ingin mengkajinya apa gitu kan? Boleh kalau ingin mengkajinya mata tafsir-tafsir yang menurut Anda perlu, kita kaji gitu ya. Selama ini yang beredar di kita ini yang populer itu An-Nur Hasan Hasbi Asidiki ya. Nah ini udah Ibu belum baca nih. Hamka, An-Nur, kemudian Al-Ibris. Nah tadi sudah. Nah itu juga yang populer di Indonesia. Jadi tafsir-tafsir itu yang insya Allah kita akan kaji. Selain kita memetakan tafsir tafsir Nusantara tadi. Nah, sebentar ya, Ibu akan share PPT ya. Ada PPT nggak ya di sini? Nah, bentar. Kemana ya? Nggak ada PPT ya di sini. Bentar. Bentar. Nah, ini judulnya penerjemahan, tapi ini isinya adalah berbicara tafsir-tafsir yang ada tafsir di Indonesia ya. Kalau kita scroll nih, kalau bisa di scroll dibesarkan. Nah, kalian bisa membesarkan di sini ada tafsir ya. Nah, kebaca tidak? Coba lihat. Ini ada tafsir Hibarna. Nah, kemudian ada tafsir yang tersebar ini di Nusantaranya maksudnya di Indonesia ya. Ada tafsir Zainuddin Hamidi, ada tafsir Kasim Bakri, ada tafsir Departemen Agama
1165, 1167, 1169. Ini banyak sekali tafsir Departemen Agama ya, atau terjemah atau Departemen Agama. Kemudian tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur. Nah ini yang kita akan bahas ya. Nampaknya ini ada sampai kepada kita. Kemudian ini tafsir Al-Quran, tafsir Yayasan Pembinaan. Ini juga nampaknya ada kalau kalian punya kakek. Coba main lihat ada tafsir-tafsir zaman dulu tidak? Nah gitu. Kemudian ada tafsir terjemah Al-Quran. Ini nampaknya nggak sampai ya, harus dicari. Kemudian HB Yasin, ya, ini juga ini bisa dicari insya Allah ada. Kemudian terjemah Al-Quran, kemudian tafsir Rahmat, ada juga tafsir Rahmat. Mana ya? Di bawah itu ada tafsir Rahmat, karya Umar Bakri. Nah, 1183 itu ada tafsir Rahmat, terjemah tapi isinya berisi bercampur dengan tafsir-tafsir tafsir ijmali. Kemudian ada ini Depag, kemudian ada karya Muhaimin. Nah ini yang tersebar sampai 1994. Ini Ibu sudah mengelompokkan tafsir yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat pra kemerdekaan ini ada yang pra kemerdekaan. Yang pra kemerdekaan itu kita menemukan ada Tarjuman Al-Mustafid ya. Itu sekitar kalau kita memetakan tafsir Nusantara ini ada Tarjuman Al-Mustafid, karya ini ada dimasukkan di sini ya. Itu sekitar abad 18 atau 17 ya. Tarjuman Al-Mustafid itu dimasukkannya ke lokal kayaknya ya. Nih, Tarjuman Al-Mustafid 1006 abad 17 ya. 1628. Karya Abdul Rauf Al-Singkili. Nah, ini adalah tafsir yang bahasa Sunda atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang pertama kali sampai kepada kita. Dicetak di Singapura sekarang. Jadi kalau kalian ingin pesan coba di internet mungkin ada. Ini cetakan Singapura. Tarjuman Al-Mustafid, kemudian ada lagi maaf. Kemudian kembali ke PPT. Nih, ada lagi tafsir Al-Furqan Ahsan 1128. Nah, ini Al-Qur'an Karim tujuan dan maksudnya. Titik Ijaz dan Abdul Jalil. Haji Ijaz dan Abdul Jalil. Yang ini Ibu belum pernah lihat, tapi kalau Hasan Ibu pernah punya nih. 1128 sama Hasan itu tokoh Persis yang kemudian datang ke Bandung, kemudian dia menulis tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia Melayu-Melayuan. Kemudian ada 1302 Quran Indonesia Syarikat Quick School Muhammadiyah bahagian Karangmengarang Tafsiriyah. Ini bahasanya coba 1932. Kali ini semasa dengan Kiai Sanusi. Ya, Kiai Sanusi. Jadi kalau Muhammadiyah kemudian membuat tafsir, Kiai Sanusi juga menyusun Raudatul Irfan dan Maja. Ya sekitaran 1300-1400-an. Kemudian Quranul Karim Mahmud Yunus. Nah ini juga harus kita kaji. Tafsir Al-Quran Halim Zainal Arifin Abbas. Nah ini Ibu belum pernah lihat ya. Tapi kalau Mahmud Yunus nampaknya ada. Kemudian tafsir Mahmud Aziz 1942. Kalau kita melihat ya,
Ibu scroll. Di sini paling ada satu, dua, tiga, empat, lima ya, lima, enaman dengan tarjuman Al-Mustafid. Pra kemerdekaan yang sangat panjang itu, gitu ya. Kalau kita memetakan tafsir Nusantara 1900-an itu sudah mulai berbasis seperti ini, apa namanya, tafsir dengan terjemah bahasa Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya sebetulnya wujudnya bukan seperti ini, wujudnya bermacam-macam. Ada Selayang Yusuf yang sekarang disimpan di Museum Sri Baduga. Itu terjemahan Al-Quran Surat Yusuf menggunakan cacarakan. Jadi sebelum dan jadi pra kemerdekaan itu, kalau nanti kalian ada yang concern di tafsir Nusantara, pra kemerdekaan itu terjemah Al-Quran itu tersebar dengan bahasa lokal masing-masing, gitu ya. Ada yang menggunakan cacarakan. Kemudian di waktu kerajaan Banten, nah itu Ratu Mafakhir. Nanti rajanya Ratu Mafakhir sekitar abad 16 atau berapa gitu ya. Itu sudah menjelaskan atau mensyarah, datanya ada di laptop Prodi ya, coba nanti kalian bisa searching Ratu Mafahir itu abad berapa. Beliau sudah beliau me- sudah mensyarah Jalalain dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian Nawawi Al-Bantani, nah itu juga kan sama, kemudian menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita berusaha memetakan tafsir Nusantara, sebelum pra kemerdekaan itu ada dua. Yang pertama adalah tafsir yang menggunakan bahasa lokal seperti tadi, Cacarakan, kemudian Candi Cangkuang gitu kan, terjemah Al-Quran Candi Cangkuang oleh M. Arif. Kemudian juga terjemah Selayang Yusuf yang menggunakan cacarakan, kemudian bergeser menjadi oleh seperti Nawawi Al-Bantani dan Ratu Mafakhir. Jadi waktu pra kemerdekaan gitu ya, sebelum munculnya terjemahan Al-Mustafid, sebelum terjemahan Al-Mustafid dengan tafsir Al-Quranul Karim beserta tujuannya Haji Izaz dan Abdul Jalil itu bentuknya dua. Yang pertama diterjemahkan dengan bahasa lokal, lokal seluruh Nusantara gitu ya. Kalau Bugis ya Bugis, kalau misalkan Jawa ya Jawa gitu ya. Kalau misalkan cacarakan Sunda mungkin dengan cacarakan Sunda. Selanjutnya yang satu pertama itu bentuknya lokal. Yang kedua berbahasa Indonesia gitu ya, ini berbahasa Indonesia. hmm, Maaf, yang kedua menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab seperti yang dilakukan oleh Nawawi Al-Bantani dalam Marah Labid dan Ratu Mafakhir yang mensyarah Jalalain. Kalau kita memetakan tafsir Nusantara itu seperti itu. Jadi Ibu belum membuat PPT-nya ya, tapi coba bayangkan sebelum pra kemerdekaan bentuk penerjemahan atau penafsiran Al-Quran yang satu dengan lokal ya, dengan bahasa lokal, yang kedua dengan mensyarah tafsir ya, tafsirnya dengan mensyarah menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab itu sendiri seperti yang dilakukan oleh Nawawi Al-Bantani dan Ratu Mafakhir. Yang menariknya adalah Nawawi Al-Bantani, bentar ya, laptopnya down. Bunda jadi pesen itu kan ya Allah, Dede laparnya. Bentar pesen dulu Gojek. Selanjutnya
Ibu punten di mute. Pra kemerdekaan em, kalau kita melihat peta tafsir Nusantara pra kemerdekaan, waktu pra kemerdekaan itu ada fase pertama. Misal fase pertama tadi Ibu katakan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, ya, dengan bahasa masing-masing. Ada yang Hana Caraka Data Sawala gitu ya, seperti Selayang Yusuf. Kemudian diterjemahkan, itu datanya ada di laptop komputer Prodi itu. Selayang Yusuf, kemudian ada Ratu Mafahir, syarahnya itu ada di laptop Bu Siti Khadijah sekarang. Nah itu yang kedua adalah diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab seperti Nawawi Al-Bantani dan mensyarah seperti Ratu Mafahir. Nah, fase kedua sudah mulai seperti ini kan? Nah, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nasionalismenya sudah terbentuk dan tafsir-tafsirnya kemudian sudah menggunakan bahasa Indonesia ataupun Melayu. Seperti Ahasan, Tarjuman Al-Mustafid, kemudian Al-Quran beserta tujuannya dan maksudnya. Tetapi tidak ada yang belum ditemukan yang dari negara ya, dari pemerintahan Belanda tidak ada. Setelah kemerdekaan, nah tadi Ibu sudah menyampaikan tadi dari tafsir Hibarna sampai tafsir. Nah ini setelah kemerdekaan disebutnya tapi khusus pasca Orde Baru. Nampaknya Orde Lama tidak banyak ya. Orde Lama itu Ibu bilangnya Orde Baru ya? 1945. Oh iya. Tadi yang pra kemerdekaan harusnya ini yang Orde Lama ya. Orde Lama itu tidak ditemukan ya. Nah ini Orde Baru pasca kemerdekaan aja ya, jangan bilang Orde Baru. Pasca kemerdekaan itu lahir sampai ini. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita melihat di Bagan seperti ini. Lihat. Di Orde Baru, masa Orde Baru pada zaman Soeharto 1981. 1981 tahun 1981 banyak sekali tafsir yang disusun oleh mufasir Indonesia. Berbeda dengan tahun seperti ini sampai di sini coba hanya sedikit sekali. Tadi kan 6 ya. 6 gitu kan. Ini sampai kan mungkin di sini ada 4 berarti di sini sekitar 6 kali 4 satu sekitar 12-an lah ya, 12 atau 12 sampai 20-an tafsir. Pertanyaan, nah sekarang reformasi nih coba lihat, bayangkan. Reformasi juga tidak banyak di sini tafsirnya. Pertanyaannya, katanya zaman Soeharto itu kan zaman represif ya. Represif itu apa? Represif itu sangat menekan gerak masyarakat. Tetapi buktinya tafsir-tafsir itu sangat banyak di zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Pertanyaannya ada apa? Gitu kan? Kalau kita melihat posisi seperti ini, kita peta tafsir di Nusantara seperti ini, ternyata peradaban atau apa Islam itu atau Al-Quran itu lebih banyak diaktualisasikan pada zaman ini, pada zaman Soeharto. Tapi atau mungkin nih zaman reformasi itu sangat berkaitan dengan digital sehingga produk-produk penafsirannya pun gitu ya, produk penafsirannya pun tidak tersebar secara buku tetapi berbasis digital. Kan itu analisis kita. Tetapi setelah Ibu coba ini tugas siapa ya? Ibu dulu teh
memberikan tugas ke mahasiswa, coba cek terjemahan di Quran Light sama tafsir web. Mungkin kakak kelas kalian. Kemudian ibu bandingkan dengan terjemahan Depak. Nah ini sebenarnya jadi 4 tafsir. Tafsir Depaknya pun ada 2, versi 2002 dan 2019. Kalau kita melihat ternyata lightquran.net gitu kan, tadi asumsi ibu kenapa zaman 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 reformasi kok tafsir tidak begitu berkembang gitu. Apakah berkembangnya di dunia digital gitu kan? Ibu coba nih bersama anak-anak kalau nggak salah ini mata kuliah Ulumul Quran 3 kemarin deh. Coba cek di Quran Light dengan tafsir web. Nah, kemudian di surat Al-Mujadalah, khusus di surat Al-Mujadalah mereka meneliti terjemahannya. Sama tidak dengan tafsir web dengan Quran Light. Ada perbedaan di Quran Light dan tafsir web. Tapi setelah dicek ke tafsir Depak, kalau yang Quran Light itu, Light Quran itu merujuk ke terjemah Kemenag 2019, kalau tafsir web merujuk terjemah Kemenag 2002. Artinya apa di sini? Kalau kita melihat terjemah, fenomena terjemah gitu ya, terjadi reproduksi. Tahu reproduksi? Pengulangan memproduksi terjemah atau tafsir. Nah, yang terjemah ya, bukan tafsir, terjemah. Artinya tidak sepadan dengan yang tadi Ibu sampaikan tadi. Di sini tidak selevel di sini. Nah, tidak selevel di sini. Kalau di sini, kalau kita lihat di masa pasca kemerdekaan di sini, semua terjemah dan semua tafsir itu Ibu lihat berbeda. Ibu baca Hasan berbeda, membaca tafsir Rahmat Umar Bakri jauh sangat berbeda. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat di Quran Light-nya, Light Quran dan tafsir web, semuanya merujuk ke mana? Jadi ada reproduksi. Zaman reformasi, Al-Quran banyak, tafsir banyak, tapi dia reproduksi. Kalaupun tafsir, pasti mereproduksinya ke tafsir apa? Ibnu Katsir. Kalau misalkan atau misalkan kalau nggak Ibnu Katsir, tafsir Muyasar, misalkan gitu, semuanya merujuk seperti itu. Tidak seperti mufasir dulu. Dia mungkin merujuk juga sebetulnya, tapi kita mah hanya memindahkan gitu. Coba lihat tafsir Ibnu Katsir, pindahkan banyak terjemah, tidak dirangkum. Kan kalau ulama dulu mah merangkum, seperti Kiai Sanusi, ada dari Ibnu Katsirnya, ada dari Tobarinya, dari apanya gitu. Kalau kita sekarang reformasi itu memindah-mindahkan. Pertanyaannya, ini masalahnya apa gitu? Apakah kreativitas pada zaman sekarang itu jadi mandek ketika tidak sekreatif ulama pasca kemerdekaan dulu, atau bagaimana? Ini bukan bahan analisis. Nah, jadi ketika kita berbicara tafsir Nusantara, tidak cukup hanya membaca tafsir An-Nur. Sistematikanya seperti ini, gitu kan? Trennya seperti ini, tidak cukup, tapi harus melihat konteks sosial pada ketika Hasbi As-Siddiqi memproduksi tafsir dan lain sebagainya. Nah, itu selintas peta kajian tafsir Nusantara. Nah, bagaimanakah perkuliahannya, sistem perkuliahan kita? Karena kita karena dekan kita ini sekarang ingin kuliahnya berbasis produk, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana perkuliahan ini melahirkan karya, gitu ya.
kalian bisa mempertimbangkan apakah karyanya nanti akan berbasis artikel, berbasis YouTube, atau berbasis apa saja terserah. Misal kalau artikel berarti draft kita sudah mulai misalkan ada kelas BT siapa ini? Eh, Misalkan 3 orang berkelompok membuat artikel karya misalkan apa yang ingin dibahas toleransi misalkan ya kalau nggak moderasi beragamanya atau toleransi dari Hamka toleransi dari Mahmud Yunus atau bagaimana apa saja yang menurut Anda menarik dari tokoh ini gitu ya. Hmm, Hamka misalkan bagaimanakah beliau menafsirkan ayat-ayat tentang pluralitas atau pluralisme gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi eh, bahan kajian dari apa namanya ini tafsir Nusantara. Jadi maksud Ibu begini, kita kuliah ini harus sesuai dengan program Usuluddin era sekarang. Jadi Usuluddin sekarang ini ingin perkuliahan itu berbasis produk. Pikirkan oleh kalian, aku ini ingin menghasilkan apa, gitu ya. Nanti Ibu akan mengakomodasi. Aku ingin menghasilkan apa? Kalau Ibu menawarkan berbasis artikel, berarti kita sama-sama harus riset berbasis artikel gitu ya risetnya. Nah ya tadi sesuai dengan studi tokoh gitu kan. Kemudian kalau ingin misalkan dari satu pertemuan sampai UTS kita outputnya adalah artikel dari UTS sampai akhir berarti kita akan mengintroduce ke orang lain bahwa um, tokoh-tokoh mufasir di Indonesia itu ada Mahmud Yunus, ada ini. Berarti kan melalui YouTube, misalkan gitu ya. Uh, Kalau ibu sih merekomendasikannya itu. Jadi kita kan sudah mengetahui nih di artikel itu misalkan gagasan pluralitas menurut Mahmud Yunus kita share ke kawan-kawan di Indonesia. Ternyata kita itu punya jejak-jejak yang kuat tentang toleransi, tentang pluralitas, bukan pluralisme ya, pluralitas. Jadi fondasi kita kuat meskipun kita di banyak apa namanya banyak serangan dari luar, dari dalam, tapi kebinekaan itu sudah dibangun kuat oleh ulama. Misalkan gitu ya, kita punya. Nah, sampaikan itu gagasan Mahmud Yunus, gagasan Hamka, Hasbi Asidiki, dan lain sebagainya. Jadi kita syiar melalui YouTube. Menurut Ibu sih itu outputnya atau outcome-nya. Jadi kalau misalkan perkuliahan berbasis produk, itu bukan hanya di digitalisasi tafsir, tetapi di setiap mata kuliah juga harus berbasis produk. Gitu. Nah, itu adalah salah satu program yang ingin dicapai oleh Usuluddin era sekarang ya. Jadi bukan hanya kuliah selesai pulang tidur sekarang Maya atau sudah mengerjakan yang lain. Bukan, tetapi kita berpikir bagaimana caranya kuliah ini berbasis menghasilkan produk. Itu kira-kira sekilas berkaitan dengan perkuliahan. Nanti Ibu share setelah diperbaiki PPT-nya ya. Karena ini PPT-nya campur dengan dinamika penerjemahan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Baik, di kelas ini ada mahasiswa Malaysia tidak? Atau Thailand? Tidak ada. Tidak ada kayaknya, Bu. Tidak ada. Nah, kalau misalkan ada teman yang dari Malaysia, itu juga kita bisa melihat. Kalau Ibu lihat itu sebetulnya bukan riset Ibu, tapi Ibu membimbing mahasiswa Malaysia yang meneliti tafsir di Malaysia. Itu kalau mengatakan Soeharto itu sangat represif, di Malaysia sebetulnya lebih kaku lagi. Jadi
bukan kaku ya, sama seperti kita. Jadi mereka memiliki tafsir yang dikeluarkan oleh kerajaan. Salah satunya adalah tafsir pimpinan. Ketika diteliti, karena Malaysia itu Syafi'inya kuat, jadi tafsir-tafsirnya itu lebih dekat ke Syafi'i. Kalau kita kan sebetulnya lebih beragam. Bisa Al-Jasos juga apa Hanafiyahnya ada, Syafi'inya ada, bahkan Syiahnya ada gitu kan. Jadi tren-tren perkembangan tafsir atau perkembangan pemahaman di Indonesia itu lebih lebih apa beragam dibanding dengan kawan kita di Malaysia gitu kan. Kalau di Malaysia semuanya trennya adalah apa Syafi'i Asy'ari. Sampai ke tafsirnya pun mereka apa namanya ya menjaga tradisi Syafi'i gitu. Nah, itu kan keren ya penelitian-penelitian seperti itu teh membuka wacana kita bukan hanya pengetahuan kita berkaitan dengan tafsir di Indonesia tapi eh, di Malaysia. Pertanyaannya, mungkin kalian ada yang bertanya, untuk apa sih belajar tafsir Nusantara? Hanya melihat masa lalu gitu ya, kemudian melihat kan kita harus melihat masa depan. Kalau kita belajar dari Prof. Tafsir Ahmad Tafsir, jadi kalau kita ingin melihat Indonesia, kalau kita ingin melihat Indonesia sekarang, itu hasil pendidikan 20 tahun yang lalu. Gitu kan? Kalau kalian ingin melihat Orde Baru, itu berarti kalian melihat didikan 20 tahun yang lalu lagi. Berarti kan itu yang sekarang ini, nah yang sekarang ini adalah hasil didikan 20 tahun yang lalu. Ibu S1 20 tahun yang lalu ya gitu kan. Kemudian kalau ingin melihat masa depan, lihatlah generasi muda sekarang. Kalau misalkan generasi mudanya sekarang itu apatis terhadap masalah kemasyarakatan, sejarah Indonesia, gitu ya, masa lalu kan itu kan. Kemudian siapa aku, identitas diri, bagaimana dia bisa mempertahankan masa depan, gitu kan, mengukir masa depan. Jadi ketika kalian nanti menjadi pemimpin gitu kan sudah mengetahui jejak-jejak ulama yang membangun atau pahlawan yang membangun bangsa ini gitu. Jadi belajar sejarah itu bukan berarti kita membaca masa lalu selesai, tapi menguatkan fondasi kita untuk mengukir masa depan gitu. Ibu dulu pernah protes di dalam hati ya ke Nawawi Al-Bantani. Kenapa sih ulama, tetapi kan Nawawi Al-Bantani itu dia jadi apa namanya lama di Mekah menjadi imam jadi pemuka di Mekah gitu kan, jadi semua orang belajar ke beliau, padahal di Indonesia itu sedang dijajah. Kenapa tidak ikut membebaskan dari penjajahan? Itu protes ibu waktu S1, waktu belajar tafsir Nusantara. Sama, ibu juga dulu ada belajar tafsir Nusantara. Terjawabnya kemudian setelah membaca tafsir Marah Labid. Ibu lupa, pokoknya halaman berapa, tapi di situ ada Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Beliau menafsirkan ulul amri itu bukan sultan, katanya, bukan sultan, bukan raja, tetapi ulama. Ulama itu adalah ulama yang amar ma'ruf nahi munkar. Coba bayangkan. Itu kan penafsiran revolusioner. Jadi yang disebut dengan pemimpin itu adalah yang amar ma'ruf nahi munkar. Yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata secara tidak langsung kita melihat orang-orang besar, kalau zaman Pasai dulu ya, Aceh, zaman Mataram dulu, kemudian kerajaan Islam di Nusantara itu sama. Raja itu punya MUI, kalau sekarang main penasehat dari ulama. Nah, ulamanya itu yang belajar ke Nawawi Al-Bantani.
Nah, Nawawi Al-Bantani itulah yang menggerakkan para ulama supaya melawan penjajah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu adalah kalau kita tarik ke pakai kritik wacana, analisis diskurs ataupun pakai Naqdun Nasr Hamid dari sebuah teks, kan kita tuh membaca teks ya. Nawawi Al-Bantani membaca teks. Tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Diajarkan kepada semua ulama. Ketika ada kezaliman oleh penjajah, maka ulama itu yang kemudian mengepus, mendorong para raja untuk memberontak kepada penjajahan. Itu dari teks. Dari teks, Nawawi Al-Bantani mengajarkan teks kepada ulama seluruh dunia, kepada ulama Indonesia, ya khususnya. Kemudian ulama itu kembali ke Indonesia dan memberikan rekomendasi atau memberikan fatwa amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya raja-raja dan kemudian raja-raja secara khusus memberontak ke Belanda. Kan kalau analisis wacana yang digunakan tadi dari sebuah teks menjadi ideologi, jadi ideologi kan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian menjadi aksi. Aksinya apa? Melawan penjajah. Protes dulu waktu S1 kenapa Nawawi Al-Bantani enak-enakan di Mekah, di sini kemudian penjajahan luar biasa kan gitu. Terjawab sudah setelah membaca Marah Labidnya. Itu luar biasa, Ibu sampaikan, oh subhanallah, ternyata ini rahasianya. Jadi harus ada yang kaum intelektual, kemudian kaum aktivis, gitu harus ada untuk menggerakkan pembaruan itu. Ada ya, dari intelektualnya untuk membina dan orang yang berani. Mungkin itu ya hikmah dari Ibu merasa itu adalah salah satu hikmah yang Ibu rasakan dulu ketika belajar tafsir Nusantara. Kemudian jawabannya lama, entah berapa tahun baru terjawab. Nah itu salah satunya itu. Sampai di sini saja ya pengantar berkaitan dengan tafsir Nusantara. Mudah-mudahan semuanya bisa kuliah dengan aktif ya. Untuk saat ini Ibu belum set up Inos. Mudah-mudahan minggu depan Ibu sudah bisa set up Inos-nya. Ibu share RPS-nya nanti di WhatsApp grup ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaannya di WhatsApp saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. akan foto capture ya, daftar hadir di ini ya. Apa saya? Itu bekas telurnya deh kan? Oh iya ya lupa. Dia mau bikin apa? Piring di hati-hati dek di belakang dek di dapur. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih juga Ya, Ibu. terima kasih. Terima kasih Bu. Nuhun. Terima kasih.